Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ada 3 hal yang nanti kita pelajari di sini. Pertama adalah definisi dan istilah-istilah umum yang ada di sini. Terus satuan-satuan yang umum dan alat ukur analitiknya. Ini si Tiara lagi di mana? Lagi di mall. Tiara lagi cari sinyal kayaknya tuh. Lagi cari baju. Lagi cari baju. Tiara ada aja kamu, Neng. Nah, definisi. Nah, pertama itu adalah ruang lingkupnya. Jadi, apa yang akan kita banyak bahas di kimia analitik itu adalah pertama, analisa kualitatif dan kuantitatif. Kenapa? Kalau kita punya sampel, kita ingin menentukan kadarnya. Misalnya kalian punya punya Fanta, ya kan ya? Atau di Lampung tuh kan banyak pisang kan ya? Di Lampung banyak pisang. Terus dalam pisang apa kandungannya? Utamanya dalam pisang. Kandungan utamanya yang kenapa orang makan pisang adalah kalium kan ya? Kalium. Banyak kalium dalamnya. Makanya kalau kalian lagi nonton acara badminton, tiba-tiba nanti si Kevin sama si Markus makan pisang di tengah lapangan kan ya? Tujuannya satu, dia ingin dapatin kalium. Karena kalium itu berguna untuk pompa jantung. Jadi kalau yang mengatur jantung kalian berdetak itu adalah kalium. Nama istrinya pompa kalium. Nah, jadi dia makan pisang tuh apa? Biar jantungnya kuat, jantungnya sehat, itu kan biar bisa lari-larian. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita punya pisang, langsung ditanyain kan, coba anak kimia tentukan ada kaliumnya enggak? Kita tinggal menentukan kaliumnya ada apa enggak, kan ya? Itu namanya adalah kualitatif. Karena cuma menentukan ada atau tidak. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kadar kaliumnya berapa? Bagusan mana? Pisang Ambon? Atau pisang Batu? Atau pisang Tanduk? Bagusan yang mana? Itu kan ya pertanyaannya. Nah, itu dilihat dari kaliumnya misalnya. Nah, makanya kita perlu menentukan kadar dari kaliumnya. Nah, penentuan kadar kalium itu namanya kuantitatif. Jadi, kalau kuantitatif, maka ini akan keluar angka berapa jawabannya. Tapi kalau kualitatif, ini yang keluar cuma ada atau tidak. Kebayang ya? Nah, dari sini, pertanyaan berikutnya lagi. Kalau kita punya pisang itu kan tumbuhnya sepanjang tahun, benar nggak? Tumbuh sepanjang tahun. Nah, ingin diketahui nih, kebun ini berapa hasilnya, kebun ini berapa hasilnya, kebun yang di sana di bawah gunung sama nggak hasilnya, yang di tepi laut sama nggak hasil kaliumnya, gitu kan ya. Maka itu maksudnya dalam analisa rutin. Itulah pekerjaannya sehari-hari. Jadi ditentukan terus-menerus. Kebayang ya? Itu terus-menerus. Nah, berikutnya lagi, apa lagi dilakukan oleh kimia analitik? Pengembangan metode. Misalnya sekarang, selama ini, punyanya metodenya adalah menentukan kalium dalam pisang. Tiba-tiba ada pertanyaan, bisa nggak tentukan kalium dalam pepaya? Sebagai orang kimia, maka kita jadi tertantang, ya nggak? Kalium dalam pisang aja bisa, apalagi kalium dalam pepaya yang lebih lunak-lunak gitu kan ya? Bisa. Nah, itu maka kita mesti buat metodenya. Jadi, bentar dulu, ini ada apa nih? Tiara, bentar. Di tempat saya selalu putus-putus. Jonathan ini di tempat saya juga tidak putus-putus. Maksudnya suara putus-putus apa tidak putus-putus? Jelas Tidak. suaranya? Jelas Pak, jelas. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, sip. Nanti yang putus-putus tenang. Pak Alan ituin kok, rekamin. Jadi nanti bisa nonton lagi ya. Nanti tinggal subscribe YouTube-nya Pak Alan biasanya. Oke Pak. Nah, jadi itu analisa rutin. Jadi kita ini rutin terus-menerus tiap hari gitu kan ya. Kalau ini
pengembangan metode. Misalnya karena apa? Sampelnya baru jenisnya. Tadinya pisang, sekarang pepaya. Itu pengembangan metode. Analisa rutin ini apalagi ya? Kalian pernah lihat di bungkus makanan kan ya? Di bungkus makanan ada tulisan, misalnya di Indomie lah. Kalau baca Indomie, belakangnya tulisan taltrazin, CL berapa-berapa, gitu kan ya? Nah, itu ditentukan kadarnya. Tapi tiap hari kan ditentukan, kenapa? Setiap produksi Indomie, sebelum dijual ke kalian, maka mesti ditentukan dulu. Ini banyak nggak kadar pengawetnya? Berapa jumlah pengawetnya? Nah, itu yang masuk dalam metode rutin juga, ya. Tapi nanti kalau sampel ganti, misalnya dari tadinya Indomie goreng, sekarang jualnya Indomie basah, gitu kan ya? Maka itu mesti ditentukan lagi kadarnya. Itu masuk ke dalam pengembangan metode. Nah, setelah kita punya jawaban, kadarnya berapa, pertanyaan berikutnya adalah, yang kita hitung tadi, dipercaya nggak sama orang, gitu kan ya? Misalnya nih, kita punya air di, kalian anak ITERA pasti udah tahu, misalnya di embung, ya kan ya? Nah, di embung A, kan warnanya hitam gitu kan, airnya kotor kan ya? Terus tiba-tiba kalian angkat nih air. Iya Pak, kotor Pak. Air ini bersih, kata kalian. Oh, orang percaya nggak sama kalian? Nggak ada yang percaya kan ya? Jelas-jelas kotor kok. Nah, jadi tapi nanti kalian bisa bilang, air ini relatif bersih dibandingkan sama embung C misalnya. Kenapa? Karena lebih jernih dikit, gitu kan ya? Nah, seberapa banyak orang percaya itu, tingkat kepercayaan orang pada hasil kalian, itu nanti kita analisis. Itu namanya data evaluasi data. Jadi datanya itu bisa dipercaya nggak yang kalian buktikan itu. Itu sebenarnya evaluasi data. Terus, kita itu, bentar, ini sopo deh. Terus, analitik itu banyak dimanfaatkan juga untuk mendasari analisa di bidang lain. Misalnya kalau kalian polisi, kasus bom misalnya. Oh, narkoba misalnya, Siapa kalian ketangkap pakai narkoba? Reza, kan ya? Iya nggak sih? Iya Pak, Reza. Nah, si Reza itu tangkap tuh pakai narkoba, ceritanya kan ya? Nah, polisi udah bisa buktiin, ini dia tuh pakai narkoba. Polisi belajar nggak cara ngetes narkoba? Enggak kan ya? Polisi kan belajarnya itu lari, Enggak. push up, ya kan ya? Gelut, ya kan, nembak-nembak, tapi nggak belajar nentuin narkoba kan ya? Nah, dia tahu dari mana? Dia tahu dari orang kimia. Orang kimia yang buat tes kitnya. Kita udah buat kayak tesnya. Jadi kalau dicampurkan dengan senyawa A, maka warnanya jadi biru. Maka itu pasti mengandung narkoba jenis sabu-sabu. Kalau dicampur dengan senyawa B, jadi orange. Berarti itu mengandung narkoba jenis apa. Kebayang ya? Jadi kita itu mendasari analisa di bidang lain. Kebayang ya? Nah, itu kerjaan kimia analitik. Nah, kimia analitik itu penggunaannya paling luas. Kenapa? Karena ujung-ujungnya sebelum kalian misalnya jualan, maka mesti ditentukan dulu kadarnya. Nah, itu adalah gawean orang analitik. Sebenarnya gue lagi promosi masuk kimia analitik nanti ya. Ntar, kita lanjut lagi. Wah, videonya udah mau potong-potong. Matiin lagi. Nah, ada beberapa istilah umum di sini. Pertama itu adalah kualitatif dan kuantitatif. Bedanya tipis kan ya? Kalau kuali, itu bicaranya adalah siapa? Ada atau enggak? Apa jenisnya? Itu adalah kuali. Kalau kuanti, maka pertanyaannya adalah berapa? Berapa banyak kadarnya? Berapa banyak jumlahnya? Itu adalah kuantitatif. Nah, yang dikerjakan oleh orang analitik adalah keduanya. Kita mengerjakan kuali dan mengerjakan kuanti juga. Ada lagi analisa itu yang bentuknya adalah analisis karakterisasi, dan itu bersifat rutin.
Misalnya tadi menentukan kalium dalam pisang, rutin. Jadi pisangnya tiap hari itu ribuan pisangnya. Ngetes pisang aja terus. Nah, itu karakterisasi namanya. Ada juga yang fundamental. Fundamental ini kerjanya apa? Mengembangkan. Misalnya, jenis pisangnya baru, atau pada buahnya buah pepaya. Belum ada nih metodenya. Nah, itu dilakukan oleh orang analitik. Misalnya lagi, kalau yang lagi terkenal itu, bukan orang analitik doang sih, orang kimia juga. Misalnya, kalian tahu test kit COVID? Tahu COVID kan ya? Pasti tahu COVID ini. Yang membuat kalian habis kuota kan COVID ini kan ya? Betul. Nah, Betul. COVID itu, kita tuh bisa analisis. Biasanya kan dijual kan ya, test kit itu apa 85.000, 100.000 gitu-gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya yang diuji itu apanya? Di tubuh kita, begitu masuk si COVID-nya, tahu COVID itu apa? Atau COVID aja? Corona virus disease namanya kan ya. Itu bukan jenis baru ya, COVID itu. COVID itu dari zaman nenek moyang kita sudah ada. Tapi yang bahaya itu yang sekarang itu, yang 2019 itu. Kenapa dia bilang berbahaya? COVID 2019 kan ya? COVID 2019 itu bilang berbahaya, karena tubuh kita belum resisten terhadap itu. Kan kalian sehari-hari udah biasa kena flu kan ya? Lagi jalan, bersin-bersin, tapi besok udah semangat lagi, ya kan ya? Karena apa? Tubuh kalian itu sudah resisten. Di dalam tubuh kita sudah punya imunnya. Tapi kalau yang khusus COVID-19 itu, tubuh kita belum punya. Nah, itu, tapi sekarang kalau kita baca kasus, kebanyakan kasusnya banyak OTG, kan ya? Orang tanpa gejala, kan ya? Tapi dia sakit. Tapi kok mukanya sehat-sehat aja, kan ya? Nggak batuk, nggak masuk rumah sakit, apalagi mati, gitu kan ya? Itu kenapa? Karena tubuh kita sudah mulai imun. Jadi tubuh kita tuh sudah mulai imun. Yang penting itu yang jaga tuh apa? Makannya, makan sehat. Terus kalau lihat nih orang batuk-batuk, terus udah lendir-lendir gitu kan, nah itu jangan dekat. Kenapa? Tuh namanya nantang maut namanya kan ya. Biarin aja dia sendiri, nanti dia sembuh juga. Karena apa? COVID itu nanti otomatis sembuh sendiri. Nggak perlu minum obat. Jadi 2-3 minggu itu sembuh sendiri. Kenapa? Tubuh kita melawan flu itu otomatis. Nah, yang berbahaya itu pada kasus apa? Orang punya penyakit bawaan. Misalnya paru-parunya cacat, atau punya penyakit diabetes. Nah, itu tuh bahaya tuh. Karena biasanya yang menyebab ketika pernafasan dia turun, maka nanti keambil sama COVID-nya itu penyebab aja, tapi matinya karena diabetesnya. Jadi fungsi tubuhnya turun. Nah, kalian tuh nanti tinggal makan sehat-sehat aja ya. Ada yang udah kena? Katanya ITERA kemarin kena berapa orang? 6 orang. Bukan anak kimia yang kena ya? Bukan. Oh, bukan. Sebenarnya bukan nggak kena ya. Nggak tahu kena apa enggak. Iya. Jangan-jangan kalian OTG semuanya. Iya, bisa jadi. Betul. Nah, itu, kalau kalian beli test kit itu, yang dibeli itu apanya sebenarnya? Jadi ketika tubuh kalian imun itu, kalian menghasilkan antibodi, betul? Nah, yang dilakukan oleh test kit itu adalah mengetes antibodinya. Jadi ketika antibodi terhadap COVID-19 itu ada, maka itu akan memberikan hasil positif. Atau misalnya ketika virusnya ada, memberikan hasil positif. Makanya test kit yang bagus itu biasanya dia punya 2. Untuk menentukan apakah posisinya itu kalian sedang sakit, apa sudah sembuh dari sakit. Karena dua-duanya akan memberikan hasil positif. Tapi yang satu positifnya positif sudah sembuh, yang satunya positifnya masih sakit. Nah, jadi nanti tuh kalau kalian beli tes COVID, lihat tuh di itunya, yang diuji itu antibodi yang mana? Antibodi yang sakitnya atau antibodi yang sudah sehatnya. Karena dua-duanya memberikan hasil positif. Makanya yang paling banyak dipakai itu nanti swab test kan ya? Karena orang positif belum tentu dia sakit. Karena swab test itu mengetes si virusnya. Jadi kalau baca ini swab test, apa lagi swab test kan ya? Itu adalah yang diuji itu virusnya. Virusnya masih ada atau tidak. Kalau virusnya tidak ada tapi dia positif, biarin aja berarti lari-larian di luar, nggak apa-apa. Karena
Justru dia jadi imun kan ya. Nanti dia bisa nularin imunnya ke orang lain. Bisa gitu? Bisa nggak antibodi ditularin dengan diludahin misalnya? Bisa? Nggak tahu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Misal, ini dia sakit COVID, aku udah sembuh, aku ludahin, ya kan? Nggak akan sembuh juga dia. Yang ada dia marah ya. Jadi nggak bisa. Nah, dari tadi itu, berikutnya adalah penentuan kadarnya. Biasanya, yang ditentukan itu adalah sampel. Oke? Kayak tadi, sampel kita adalah pisang. Bayang ya? Nah, tadi yang kita ingin tentukan apa? Kalium kan ya? Nah, kalium itu masuknya ke analit. Oke? Kalium itu analit. Matriks itu adalah sisanya. Misalnya, kalian tuh punya apa aja di sana tadi? Dalam pisang itu. Ada punya karbohidrat. Kebayang ya? Punya serat. Betul, di pisang ada itu? Nah, itu semua masuknya dalam matriks. Nah, yang kita ingin tentukan itu namanya analit. Kalium. Sampelnya pisang. Nah, sisanya selain kalium kita sebut sebagai matriks. Itu istilah pertama. Istilah kedua, ada namanya teknik, metode, prosedur, protokol. Ini bentuknya adalah urutan. Jadi teknik itu lebih umum daripada metode itu lebih umum daripada prosedur itu lebih umum daripada protokol. Jadi bayangkannya seperti ini. Sehari-hari apa ya? Misalkan ini, kalian mandinya pakai shower, oke? Mandi pakai shower. Nah, tekniknya adalah mandi. Untuk membersihkan badan, maka kita perlu mandi, gitu kan ya? Tekniknya mandi. Metodenya gimana? Metodenya pakai shower. Kebayang ya? Lebih detail lagi. Prosedurnya gimana? Buka dulu krannya. Setuju ya? Buka dulu krannya, atur panas dinginnya, baru mandi, gitu kan ya? Nah, protokol itu gimana? Protokol itu lebih detail lagi. Misalnya, putar ke kanan sebanyak 2 derajat. Terus alirannya 10 ml per menit. Nah, itu sudah masuk dalam protokol. Jadi protokol itu sangat detail, teknik itu umum banget, metode itu lebih detail daripada teknik, prosedur itu lebih detail lagi, protokol itu benar-benar sangat detail. Jadi kalau protokol itu ibaratnya nggak usah jadi anak kimia udah bisa ngerjain. Tinggal baca campur aja. Tapi kalau teknik, metode, prosedur itu, itulah gunakan nanti sebagai anak kimia. Kalian harus bisa membuat sampai prosedur. Jadi orang lain itu baca ngerti. Dan kalian baca orang yang buat prosedur juga kalian ngerti. Tapi protokol itu nggak usah mikir lagi, bisa ngerti. Kebayang ya? Nah, jadi kalau ibaratnya teknik itu prinsip umumnya. Metode itu aplikasinya. Jadi untuk nentuin pisang misalnya. Prosedurnya ambil 10 buah pisang dienyek-enyek gitu kan ya. Dihancurkan pisangnya, diiris tipis. Nah, itu maksudnya prosedur. Tapi protokol itu lebih detail. Digiling halus sampai ukurannya 1 nanometer misalnya. Nah, itu benar-benar si protokol. Kebayang ya? Jadi makin detail itu protokol namanya. Kalau umum banget tuh teknik namanya. Nah, terus ada lagi akurasi dan presisi. Karena kita tadi orang kimia, apalagi ke analitik, maka tadi orang mesti percaya sama kita jawabannya, benar nggak? Nah, berarti semua yang kita tentukan tadi terbagi 2. Ada namanya akurasi, ada namanya presisi. Akurasi itu apa artinya? Data kita tuh akurat nggak sih? Tepat nggak sih? Kalau presisi itu, kalau kita ulangi kejadian tadi, kejadiannya itu akan terulang nggak? Karena bisa aja menentuin pertama nilainya 100, kedua 200, ketiga 1.000.000. Kan ngaco-ngaco hasilnya, betul? Nah, itu yang kita maksud dengan akurasi dan presisi. Nah,
supaya orang percaya sama kita perlu data yang mana? Akurasinya mesti bagus, betul? Presisinya harus bagus juga. Biar ini bisa menghasilkan data yang orang percaya sama kita. Nah, ini contohnya nih, kita punya 4 kasus. Kasus pertama, ini akurasinya gimana? Bagus apa jelek? Yang ini? Bagus apa jelek akurasinya? Akurasinya bagus. Kenapa akurasinya bagus? Kalau kita rata-rata si oranye ini, nanti hasilnya dekat-dekat sama si hijau, benar nggak? Si hijau ini adalah target benarnya. Ya? Bayangkan kalian manah nih. Pernah lihat orang manah kan ya? Memanah itu kan targetnya tengah-tengah ini sebenarnya kan ya? Setuju? Nah, ini akurasinya bagus. Kenapa? Datanya itu semua di sekitar target, tapi nggak ada yang pas. Setuju? Setuju ya? Kalau di rata-rata, ini hasilnya hijau nih. Tapi presisinya jelek. Kenapa presisinya jelek? Kalau diulangi, datanya kacau-kacau gini kan ya? Maka ini presisinya jelek. Kenapa? Pas diulangi, loh kok datanya acak-adut gini? Nah, kalau yang di sebelah kanan ini, kasus kedua, ini akurasinya bagus. Kenapa? Kalau kita rata-rata, ini nanti hasilnya hijau, betul? Tapi presisinya juga bagus. Kenapa? Lihat, datanya ngumpul di sebelah sini. Bayang ya? Datanya ngumpul. Nah, yang ini orang jagoan juga nih sebenarnya. Presisinya bagus. Kenapa? Semua ngumpul di sini kan ya? Tapi salah lokasi. Berarti akurasinya jelek. Setuju ya? Kalau yang ini, nah ini yang supernya kan ya? Akurasi jelek, kan ya? Nggak ada, kalau rata-rata entah apa hasilnya kan ya? Presisinya jelek juga, kenapa? Nggak ada yang pas posisinya, benar nggak? Nggak ngumpul datanya, setuju? Nah, kita sebagai orang kimia, analitik nanti kan akan mesti bisa dapatin yang nomor 2 ini. Gimana akurasinya bagus dan presisinya juga bagus. Kebayang ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini saking ngertinya apa saking tidak ngertinya nih? Ada istilah namanya sensitivitas, limit deteksi, dan selektivitas. Nah, bedanya apa? Sensitivitas itu gimana kita bisa membedakan 2 sampel dengan konsentrasi yang berbeda. Jadi seberapa beda? Jadi misalnya kalau 1,01 sama 1,00 ini sama apa beda? Nah, itu kita sebut sebagai sensitivitas. Seperti ini, kalau paling gampang bayanginnya itu adalah kalian, ibu-ibu ini, yang cewek-cewek, membedakan warna itu sangat luar biasa, benar nggak? Ada warnanya Tosca, ada warnanya pink, ada pink muda, ada pink tua, kan ya? Sementara kalau kalian tanya ke bapak-bapak ini, pasti jawabannya semua sama, merah. Ini kan ya? Kalian tuh ada warnanya, apa? Salem, gue sampai bingung tuh, nah, ini salem nih apa? Ikan, biasanya salem kan? Nah, itu karena apa? Kalian tuh bisa membedakan sangat sensitif. Makanya cewek-cewek itu sensitif orangnya, benar? Karena warna aja dia sensitif. Nah, seberapa bisa membedakan itu kita sebut sebagai sensitivitas. Makin bagus metodenya, maka sensitivitasnya akan semakin tinggi. Artinya apa? Dia itu bisa membedakan untuk kadar yang sangat-sangat kecil. Jadi dia bisa bedakan nih 101, 100 ini. Kalau alatnya jelek, maka ini semua dibaca sebagai 1. Kebayang ya? Itu namanya sensitivitas. Ada lagi namanya limit deteksi. Limit deteksi itu apa? Konsentrasi terkecil yang masih bisa dibaca. Karena lebih kecil dari itu, sudah nggak bisa terbaca. Misalnya, kalau kalian bayangkan itu, kalian buat teh. Oke? Kalian buat teh, terus kalian ambil 1 gelas air putih. Benar air putih ya? Benar, air putih kan ya?
kalian kasih 10 mili teh ke dalam air segelas tadi. Nah, itu apa yang terjadi? Kalau kasih dalam segelas tadi, kalau kasih air teh, nanti warna air putihnya berubah jadi warna teh, benar nggak? Setuju? Kelihatan jelas nggak itu bedanya? Kelihatan kan ya bedanya? Langsung jadi coklat gitu kan ya? Nah, Iya, sekarang kelihatan. ambil 1 gelas baru lagi. Tapi sekarang dikasihnya cuma 1 tetes. Bisa dibedakan nggak? Samar-samar, Pak. Sama-sama kan ya? Bahkan bisa-bisa tidak kelihatan, betul? Nah, antar kalian itu sama nggak jawabannya? Ada misalnya Sopo nih. Bentar, kok hilang ininya? Kursornya. Oh, ini kursornya kabur. Misalkan Haidar udah, Mulyadi misalnya. Misalnya Mulyadi lihat ini enggak masih putih, Pak, ya kan? Muncul Immanuel kan? Enggak, ini sudah berwarna. Muncul lagi Feby. Ini warna banget kali, ya kan? Nah, itu kenapa? Karena limit deteksi mata kita beda-beda tiap orang. Kemudian ya, ada orang yang bisa menyimpulkan ini warna sama, ada orang yang bilang ini warnanya beda. Kenapa? Karena tingkat sensitivitas mata kita beda, sehingga limit deteksi untuk yang kita bisa lihat itu berbeda-beda juga. Kebayang ya? Itu yang kita sebut sebagai limit deteksi. Terus ada lagi selektivitas. Selektivitas itu apa? Kemampuan untuk membedakan analit dan pengganggu. Jadi gara-gara ada senyawa lain, misalnya tadi teh, misalnya kita kasih kopi, coklat lah, kasih coklat. Sama nggak warna teh sama warna coklat? Kalau banyak, kalau sama-sama 1 tetes, sama aja rasanya, betul? Nah, itu kita sebut sebagai selektivitas. Jadi, dia selektif nggak? Ini cuma bisa bedain teh aja. Dia nggak akan lihat kalau ada coklat. Nah, itu namanya selektivitas. Bang ya? Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita punya warna biru tuh. Ini warna biru, kan ya? Warna biru. Kita punya warna hijau, kita punya warna oranye. Terus, kalau kita gabungkan seperti ini, bukan? Ini gabungannya seperti ini, kan ya? Setuju? Kalau kita lihat sekilas, ini seolah cuma oranye aja, benar nggak? Karena oranye. Tapi kalau kita pandang-pandang lagi, ternyata ada nong-nong biru di sini. Ada birunya, benar nggak? Setuju ya? Nah, ini kenapa sensitivitas kita beda-beda tiap orang kan ya? Ada kalau yang lihat sekilas info ya, oh ya oranye, ada hijau tengahnya, ya kan ya? Tapi kalau sampai yang sensitif banget, dia sampai lihat, ini ada birunya. Kalau ini segi makin banyak, dia masih bisa lihat nggak? Masih bisa lihat. Kebayang ya? Nah, itu kita sebut sebagai sensitivitas. Dan selektivitasnya dan limit deteksinya. Karena tiap orang itu beda-beda melihatnya. Ada yang mesti ngelihatnya tuh mesti segede ini bedanya, baru terlihat beda hijau sama beda oranye. Tapi yang limit deteksinya kecil, lebih kecil dari ini pun dia masih bisa lihat, ini beda, gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Terus ada lagi, istilah lagi ada robustness dan ruggedness. Bingung bahasa Indonesianya apa sebenarnya. Robustness itu biasanya diterjemahkan sebagai ketahanan. Jadi ketahanan itu maksudnya adalah kalau kita ganti sampel, itu hasilnya masih sama nggak? Misalnya tadi, pepaya dan pisang tadi, sama-sama ingin nentuin kaliumnya. Pakai metode yang kita kembangkan, hasilnya sama nggak? Nah, itu yang kita sebut sebagai ketahanan. Tapi kalau ruggedness itu adalah seperti ini. Kalau pisangnya di jus dulu, sama pisangnya langsung dimakan itu memang pisang gede, atau pisangnya udah dibuat jadi pisang sale, itu sama nggak hasilnya? Nah, itu maksudnya ke dalam ruggedness atau kekasaran itu. Kebayang ya? Jadi matriksnya udah beda. Tadi kalau matriksnya pisang, semuanya sama, pisang basah gitu kan ya. Tapi kalau ini kondisinya beda. Yang satu pisangnya udah dijemur berapa hari gitu kan ya. Yang satu
yang udah di jus, hasilnya masih sama nggak? Nah, itu maksudnya ke ruggedness. Kebayang ya? Berikutnya lagi ada istilah, nah ini yang istilah paling banyak kalian pakai nanti. Aliquot dan pengenceran. Misalkan nih, ini tadi si teh tadi ya, ini teh nih. Kalau kita ambil tehnya jadi ini, artinya apa? Ini sudah habis diminum kan ya? Kita minum ini, kita minum maka tinggal segini tehnya. Setuju? Berarti warna tehnya masih sama nggak warna tehnya? Sama kan ya? Konsentrasi tehnya sama nggak? Sama konsentrasinya, setuju? Konsentrasinya sama. Benar nggak? Hei. Beda, Pak. Konsentrasinya beda, Pak. Konsentrasinya Beda. sama apa beda? Beda, Pak. Beda. Bayangkan teh botol, salah. Salah, teh botol bukan kayak gitu. Teh botol. Nah. Teh botol, ya kan ya? Ya, Pak. Segini nih. Kalian minum nih, kalian minum. Terus sisa segini. Sama nggak manisnya? Sama, Pak. Sama. Sama manisnya. Warnanya sama warnanya. Sama, Warnanya Pak. sama nggak? Sama. Sama. Berarti konsentrasi sama apa beda? Beda. Sama. Sama konsentrasinya, betul? Betul. Kan sama manisnya. Tapi molnya Molnya berbeda beda. Kenapa molnya beda? Karena udah habis karena diminum. jumlahnya berkurang. Iya, kan udah habis diminum, betul? Betul. Betul. Nah, maka ini masuknya ke dalam Aliquot. aliquot. Setuju ya? Sip? Setuju. Nah, sekarang kita ambil segini, kita masukin air, dioplos, ya kan ya? Dioplos, jadi ini. Nah, sekarang berubah jadi ini dia nih. Tehnya encer, setuju? Setuju. Molnya sama nggak? Sama. 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 Sebelum dan setelah pengenceran molnya sama, kan ya? Tapi sekarang konsentrasinya berbeda, lebih encer. Jadi nggak manis sekarang minum teh botolnya. Betul? Betul. Cuma ada bau teh tapi nggak ada rasa tehnya, betul? Iya, Nah, Pak. itu kita masuk sebagai aliquot dan pengenceran. Nah, yang perlu diingat apa? Saat aliquot itu molnya beda, konsentrasinya sama. Kalau pengenceran molnya sama, konsentrasinya yang beda. Setuju ya? Kalau misalnya kalian ambil air di embung, kan turun ke embung, terus kan ambil di embungnya itu air. Itu aliquot apa pengenceran? Aliquot. Betul, bagus. Aliquot itu. Ya kan ya? Kenapa? Karena jumlah molnya beda, karena satu air embung, satu cuma ngambil satu botol gitu kan ya. Tapi konsentrasinya sama. Itu namanya aliquot. Tapi kalau air embungnya kena hujan, itu namanya pengenceran. Gampang ya? Pengenceran. Gampang ya? Gampang, Pak. Ada yang bingung nggak sampai sini? Tidak, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Kita sampling. Sembilan puluh itu apa ya? LU ya? LU, bukan. 90. Anissa, mana nih? Anissa, ada Anissa nggak? Anissa, Ada, Pak. oh ada. 90 apa ya unsurnya? Gue lupa. Thorium, Pak. Hah? Thorium. Oh, TH ya? Iya. TH ya, thorium. Oh. Sabar, sopo deh. Bentar ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, izin menjawab Wahyu. Apa? Wahyu Kartika, Pak. Oh ya, panggilannya apa?
Itu Pak, kan tadi kan Wah, aliquot. Panggilannya apa kok itu? Mbak Wai. Panggilannya Tika, Wahyu, Wai. Wahyu Kartika Pak. Panggilannya. Panggilannya Tika, Pak. Tika, Tika. Oh, Tika. Ya, Tika aja lagi. ya, apa Neng? Apa Neng Tika? Soal kan tadi kan pengenceran itu penambahan air Pak ke suatu zat kan, jadi dia Betul. bisa encer. Terus Wes. kalau semisal teh dicampur dengan kopi itu berarti bukan pengenceran ya Pak? Pengenceran Pengenceran juga. untuk tehnya dan untuk kopinya. Oh, Jadi misalnya gini nih, apa ya? Misalkan apa ya sehari-hari yang kita sering lihat. Susu soda, soda gembira ya. Tahu soda gembira? Pak. Tahu. Tahu kan ya? Ini biasanya mahasiswa nih minum nih, ya kan ya? Susu tambah Sprite, betul? Enggak, bukan Sprite, soda doang kan ya? Fanta, Pak. Ah, sampai sama Fanta, boleh. Nah, Fanta. Fanta sama soda sama apa beda? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Aja sama. Kalau soda itu cuma air ditambah CO2, soda itu. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Tapi kalau Fanta udah manis, ya kan ya? Itu karena sudah ada gulanya. Tapi benar, Fanta itu adalah selangkah di depan soda, gitu kan ya? Nah, kalau misalnya kita soda gembira ini, susunya jadi encer nggak? Kalau kita campurkan. Jadi encer. Jadi encer. Fantanya Jadi jadi encer nggak? Jadi encer juga. Ya kan ya? Jadi dua-duanya mengalami enceran. Kebayang ya? Tapi kita nggak sadar pas melakukannya. Tapi ingat, dua-duanya itu kita encerkan secara tidak sengaja. Nah, seperti itu. Kebayang Tika ya? iya kebayang Pak, paham Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ayo, ada lagi. Fatin. Wah, ini Fatin nih adik gua nih, Arsen. Mana Fatin? Keluarga Arsen, mana keluarga Arsen? Wah, hilang Fatinnya. Lagi nyanyi ya Fatin ya? Tuh kan hilang Fatinnya bener. Wah, bener lagi nyanyi Fatin nih. Wah, nggak ada. Terus ya udahlah kita carilah siapa nih. Aduh. Eci nitrogen mana? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak, Ci? Ada sih, Pak. Oh, nggak ada. Siapa tahu kepo-kepo apa dulu tentang analitik gitu. Sebelum kita yang berat-beratnya, pertemuan pertama santai-santai aja kita. Wah, ini tukang timah nih. Mufid. Mana tukang timah? Ada, Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Tanyalah analitik apa gitu. Wah, ini Noni mana Noni? Noni TC itu teknium ya? Mana Noni? Non hilang Noninya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, apa Delia? Saya masih kurang mengerti yang di robustness sama ruggedness itu, Pak. Masih Oke. belum paham. Oke. Nah, gini, jadi kalau misalnya tadi kita punya pisang, kan ya? Pisang. Kita ingin tentukan kalium dalam pisang. Kalium dalam pisang. Nah, di protokolnya dibilangnya apa? Misalnya protokolnya bilangnya pisangnya diiris tipis misalnya. Diiris tipis. Terus pisangnya mesti yang hijau misalnya kan ya. Nah, terus pisangnya ukurannya 10 cm misalnya kan ya. Nah, itu metodenya. Terus tiba-tiba ternyata pisangnya udah kuning warnanya. Berarti matrisnya udah beda kan ya. Kenapa? Pisang kuning itu
biasanya kalau kalian makan pisang hijau sama pisang kuning, yang mana lebih manis? Pisang kuning, Pak. Pisang kuning. Kenapa? Karena udah mateng kan ya? Iya. Sudah ada gulanya udah banyak. Betul. Gulanya udah banyak. Nah, berarti matriksnya udah beda nggak sama pisang hijau? Beda, Pak. Beda. Beda. Nah, itu kalau metode kita bisa menganalisis untuk pisang hijau dan pisang kuning, karena matriksnya sudah berbeda, yang satu banyak gula, satu sedikit gula, itu namanya robustness. Kebayang ya? Nah, ruggedness itu kayak apa? Dia itu kondisinya yang berbeda. Misalnya nih, yang satu pisangnya itu, tadi kan pisangnya mesti diiris-iris nih. Yang satu pisangnya udah di blender. Berarti ini pisangnya udah halus, benar nggak? Setuju? Ini kondisi eksperimennya udah beda, ini benar-benar berbeda. Karena yang satunya harusnya diiris, yang kita lakukan adalah memblender. Maka pisangnya udah beda, betul? Atau pisangnya itu satu lagi pisang sale. Sale pisang. Yang satu lagi pisang coklat. Pisang coklat Lampung, ya kan ya? Nah, ini berarti pisangnya udah beda kondisi belum? Pisang coklat Lampung itu udah keras gitu kan ya? Sudah, Pak. Beda, Pak. Pak, Iya, sudah beda kondisi. Udah beda kondisi. Berarti ruggedness itu lebih ke bentuk ya, Pak? Metodenya, pekerjaannya. Iya. Kalau robustness itu lebih ke Lebih arah ke kandungan ya, Pak? ke arah sampelnya. Kebayang? Baik. Kalau ruggedness itu lebih ke arah kita kerjanya itu udah beda dengan yang seharusnya. Kerjanya yang beda. Yang satu pisang harusnya diiris malah kalian goreng, ya kan ya? Jadi goreng pisang gitu. Nah, itu kan udah beda kan ya? Harusnya diiris malah dibuat pisang goreng. Nah, itu udah berbeda. Itu maksudnya ke ruggedness. Kebayang? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Oke. Kebayang. Tadi nanya, Pak. Delia tadi nanya. Ngerti Delia? Paham, Pak? Paham. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ayo, nanya. Selagi gratis loh nanya. Terima kasih, Pak. Ayo nanya lagi nggak siapa nih? Oh, Vanadium nih, Vanadium. Putri udah Putri. Ya, Pak. Ada pertanyaan, Neng? Masih belum, Pak. Oh, masih belum. Siapa nih? Rizky ini SC. Kalsium nih, mana kalsium? Iya, Pak. Ada pertanyaan, Ki? Alhamdulillah belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ini ceweknya banyak amat. Ada berapa cewek sih angkatan kalian nih? Banyak, Pak. 70% ada kayaknya ya? Ada? Ada, Pak, 70%. Ada, waduh. 80%, Pak. Lebih kayaknya, Pak. 80. Ada lebih dari 70%, Pak. Berarti ospeknya nanti balik nih. Biasanya kan habis ospek itu cowok-cowok antar ceweknya pulang gitu kan ya. Berarti ini kebalikan nanti nih. Cewek antar cowoknya pulang.